Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kiat-kiat keberhasilan dan kemitraan dalam kewirausahaan. Bersama saya, Tia Citra Bayuni. Kita langsung saja. Kemitraan dalam berwirausaha. Kemitraan bisnis adalah kontrak di antara para mitra perusahaan, di mana syarat dan ketentuan kemitraan dinyatakan secara jelas, termasuk rasio bagi hasil, kewajiban, aset, investasi, dan lain-lain. Kemitraan adalah sikap menjalankan bisnis yang berorientasi pada hubungan kerjasama yang solid, kokoh yang mendalam, berjangka panjang, saling percaya, dan dalam kedudukan yang setara. Jadi kemitraan dalam berbisnis adalah kontrak yang berisi ketentuan, syarat, kewajiban bagi hasil, aset, investasi, keuntungan, dan lain sebagainya untuk menjaga kerjasama yang solid, kokoh, berjangka panjang, dan saling percaya. Selanjutnya, prinsip dan dasar kemitraan. Yang pertama, prinsip kemitraan itu adalah saling membutuhkan atau memerlukan, saling mendukung dan menguatkan, dan yang paling utama adalah saling menguntungkan. Dari dari mulai membutuhkan, mendukung, sampai memperoleh keuntungan. Seperti itu prinsipnya. Kemudian ada dasar kemitraan. Yang pertama, adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak bermitra, adanya persoalan intern dan ekstern usaha yang dihadapi dalam mengembangkan usaha. Nah, maksud dari adanya persoalan intern dan ekstern usaha ini, misalnya persoalan intern, saya memerlukan modal yang banyak untuk mengembangkan usaha saya. Nah, kemudian faktor ekstern, misalnya saya tidak bisa memasarkan produk yang saya jual ke luar Pulau Jawa, sehingga kita memerlukan mitra untuk mengembangkan usaha yang kita miliki, seperti itu ya. Kemudian kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata atau mutual benefit bagi pihak yang bermitra. Nah, seperti sebagaimana prinsip bermitra yaitu membutuhkan, menguntungkan, mendukung, menguatkan, dan saling menguntungkan. Seperti itu ya. Selanjutnya, cara mencari mitra yang tepat. Sebetulnya dalam mencari mitra yang tepat itu seperti mencari jodoh. Jadi harus benar-benar memiliki beberapa kriteria yang akan saya sebutkan. Yang pertama, memiliki passion yang sama. Memiliki passion di sini itu kan keinginan, hobi, atau keberminatan yang sama seperti itu ya. Selanjutnya memiliki integritas, kemauan, tidak kenal lelah dan pantang mundur. Harus memiliki kejujuran yang tinggi, kapabilitas yang mumpuni, jadi memiliki keterampilan dalam menjalankan bidang usaha yang ditekuni. Mau bekerja sama, siap tempur sampai akhir, mau berbagi, mau memberi, mau menerima, saling mendukung, siap untuk tumbuh bersama, bersedia menyelesaikan konflik, tidak lepas dari tanggung jawab, punya target yang jelas, saling memiliki dan saling berbagi tugas. Jadi, cara mencari mitra yang tepat itu harus memiliki beberapa kriteria seperti yang telah disebutkan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kemitraan. Yang pertama, pola inti plasma adalah usaha besar dan usaha menengah bertindak sebagai inti, membina dengan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma. Nah, plasma di sini misalnya untuk menyediakan lahan, memberikan bimbingan teknis, kemudian menyediakan sarana produksi, menyediakan apa sih cara untuk meningkatkan teknologi, penguasaan dalam manajemen usaha seperti itu ya. Kemudian pola subkontrak bagi perusahaan kecil untuk dapat menstabilkan dan menambah penjualan kesempatan untuk menjalankan sebagian produksi atau komponen, bimbingan dan meningkatkan teknologi yang diperlukan. Contoh subkontrak di sini misalnya saya memiliki sebuah pabrik yaitu PT Indorama, kemudian saya memerlukan jasa dari security biasanya dimiliki oleh yayasan atau CV tertentu, kemudian saya mengontrak. Misalnya dalam 1 tahun saya membayar CV security tersebut 1 miliar. Nah, masalah gaji dari individual security, pembagian jam kerja, shift, dan sebagainya, itu diserahkan kepada CV tersebut. Jadi, si subkontrak CCP tersebut itu kan sebuah perusahaan kecil ya. Nah, bagaimana cara mereka menstabilkan dan menambah penjualan jasanya tersebut? Nah, maka dia menjual produknya itu subkontrak produknya itu secara subkontrak kepada perusahaan besar, contohnya kepada PT Indorama tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
atau misalnya di mall ada OB atau office boy. Nah, sebetulnya office boy itu tidak langsung menjadi karyawan mall tersebut, tetapi ada CV office boy tersebut, CV office boy tersebut yang menjual jasa kepada mall, kemudian mall membayar misalnya dalam kontrak 1 tahun atau 2 tahun, misalnya 5 miliar, dan kemudian si subkontrak, si CV kecilnya ini membagi jam kerja karyawannya, OB-nya tersebut ya, membagi gajinya itu diserahkan kepada CV-nya tersebut. Jadi si mall-nya mah hanya melaksanakan subkontrak dengan CV kecil tersebut, kemudian memperoleh manfaat, yaitu ada OB yang bertugas di mall tersebut. Seperti itulah ya kurang lebihnya. Kemudian pola dagang umum. Usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya saya dagang umum ini ya normal ya seperti biasa. Contohnya saya memiliki warung grosir. Nah, kemudian saya itu kan memiliki usaha menengah atau usaha besar ya, karena saya memiliki sebuah toko atau grosir tersebut, kemudian saya memasarkan produk, tetapi saya menerima pasokan dari usaha kecil, misalnya dari pengusaha roti yang menitipkan barang dagangannya di toko grosir saya, perusahaan camilan-camilan kecil, atau misalnya dari makanan-makanan gorengan apa segala macam itu dititipkan di warung grosir saya. Nah, jadi pola dagang umum ini normal lah ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya yang keempat, pola keagenan. Usaha menengah atau keagenan di sini usaha menengah atau usaha besar yang memberikan barang atau jasanya itu kepada usaha kecil untuk melaksanakannya. Contohnya, saya memiliki pabrik susu Indomilk. Dalam sehari saya menghasilkan 1.000 kaleng. Nah, kemudian saya memasarkan produk saya itu ke agen-agen yang ada misalnya di Kecamatan Jatiluhur seperti itu. Nah, jadi kan saya akan memberikan harga agen agar agen yang di warung-warung kecil itu dapat menjual produk yang saya jual seperti itu. Selanjutnya yang kelima, pola waralaba. Memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri dari usaha waralaba. Contohnya waralaba itu sama seperti franchise ya, misalnya saya tinggal di Purwakarta, kemudian saya pindah ke Papua misalnya seperti itu ya. Jadi gini, di Purwakarta itu banyak sekali lejatos atau racikan hisana seperti itu ya. Kemudian saat saya dipindahkan dimutasi ke Papua, ternyata di Papua itu belum ada lejatos ataupun hisana. Nah, kemudian saya berminat untuk membuka warung Kentucky yang sama, tetapi saya tidak memiliki keahlian baik dalam membuatnya, tidak tahu resepnya, bagaimana packagingnya, bagaimana cara menghangatkannya, memasaknya, saya tidak mengetahui sama sekali. Untuk itu, saya memilih untuk membeli franchise atau bermitra secara waralaba untuk membeli franchise Hisana ataupun misalnya Lejatos gitu ya, apapun itulah, atau misalnya KFC atau Burger King. Nah, di Papua. Jadi asal saya punya modal, misalnya saya punya 50 juta, saya ingin memiliki franchise Lejatos gitu. Atau misalnya saya memiliki modal yang sangat besar, misalnya 5 miliar. 5 miliar saya membuka Burger King di Papua seperti itu. Jadi waralaba itu tinggal asal kita punya modal, kita beli usahanya dari mulai bentuknya, desainnya, warungnya, packagingnya, masakannya, resepnya, cara penyajiannya, itu semua sudah sama seperti misalnya Lejatos yang ada di Purwakarta, karena udah ada SOP-nya ya, standar operasionalnya itu sudah sama, sudah ada bahan yang dibuatnya juga sama, jadi asal kita punya modal, kita mau buka ya silahkan, mau dimanapun itu, seperti itu ya. Jadi bentuk-bentuk kemitraan itu ada 5. Nah, semoga dapat dipahami.
Selanjutnya, manfaat kemitraan itu apa sih? Yang pertama, membangun kebersamaan dan penguatan sesama pelaku bisnis, memenuhi kebutuhan dalam menjaga kinerja kompetitif perusahaan, berkesinambungan, berkelanjutan, kemudian membangun kebersamaan dan memberikan penguatan sesama pelaku bisnis seperti itu ya. Nah, kiat-kiat keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama, kerja keras dan tekun tentu saja ya. Berani menantang diri sendiri. Lakukan karena passion, lakukan karena hobi, lakukan karena keberminatan, kesukaan. Berani mengambil resiko. Nah, dalam berwirausaha memang harus berani mengambil resiko. Dan pengusaha sukses itu percaya diri. Jadi kalau misalnya kita belum berani mengambil resiko, masih takut-takutan, nah berarti kita masih dalam tahap belajar atau tahap mencoba menjadi seorang entrepreneur. Tetapi kalau kita sudah menjadi entrepreneur, kita pasti berani mengambil resiko dan percaya diri, mampu menantang diri sendiri. Kita akan bekerja keras, tekun, karena itu memang melakukan passion kita, seperti itu ya. Nah, selanjutnya keterampilan menjual. Keterampilan menjual. Menjual adalah suatu usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara atau jalan menggunakan kepandaian ilmu menjual. Nah, sedangkan ilmu menjual itu merupakan suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang-orang atau konsumen supaya mau membeli produk yang kita tawarkan, baik jasa ataupun produk, agar dapat saling menguntungkan. Selanjutnya, keterampilan menjual itu merupakan pembelajaran seorang tenaga penjual untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam melakukan tindakan yang mendukung keberhasilan dalam tugas penjualannya. Nah, keterampilan menjual juga digambarkan sebagai sebuah orientasi dari seseorang untuk berusaha melakukan perbaikan dan meningkatkan kemampuan serta penguasaan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi salah satu kiat-kiat sukses menjadi entrepreneur itu adalah memiliki keterampilan menjual. Nah, terus bagaimana sih ciri-ciri pedagang yang profesional itu? Di sini ada beberapa ciri-ciri pedagang profesional. Yang pertama, bekerja keras untuk menyempurnakan keterampilan dan teknik menjualnya. Nah, jadi seorang pedagang yang profesional harus mampu bekerja keras, harus memiliki teknik dan keterampilan menjual. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai manfaat pribadi yang dapat diperoleh dari produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, ini merupakan poin yang sangat penting menurut saya. Karena apabila kita menjual suatu produk ataupun jasa, kita harus tahu dulu apa itu produknya, dibuat dari apa, fungsinya untuk apa, memberikan manfaat yang seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus paham dulu apa yang kita jual. Ya. Setelah kita tahu, paham, baru kita memasarkannya seperti itu. Selanjutnya, tidak takut mencoba sesuatu yang baru ataupun berbeda. Tidak takut gagal, tetapi kita harus belajar dari kegagalan. Misal, kita saat bulan puasa Ramadan ini, kita misalnya menjual takjil, menjual kolak dalam kemasan cup, atau buko pandan misalnya. Dalam satu hari, hari pertama kita membuat 100 porsi, tetapi ternyata yang laku hanya setengahnya, hanya 50 cup. Nah, berarti ini merupakan cara kita untuk menentukan besok harus produksi berapa banyak cup. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak belajar dari kegagalan sebelumnya. Kemudian kita mencoba sesuatu yang baru dan berbeda. Misalnya lagiin buko pandan. Nah, kita bikin misalnya buko stroberi atau buko coklat dan sebagainya ya. Lakukan inovasi terhadap produk atau jasa yang kita jual. Selanjutnya, dapat mengkomunikasikan manfaat-manfaat kepada individu-individu dengan cara yang mudah dipahami. Nah, apabila kita mengiklankan sesuatu produk, kita harus kan dari paham, tahu, kemudian kita iklankan, tapi kita harus tahu cara bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi jangan sampai misalnya kita jualan lemon tea, kita menjelaskan secara ilmiah. Lemon ini apabila masuk ke tubuh akan terjadi proses detoksifikasi bla 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 secara ilmiah. Nah, itu akan memusingkan konsumen ya. Tetapi misalnya kalau kita misalnya cara mengkomunikasikannya, oh lemon ini banyak mengandung vitamin C yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kita tuh harus mampu berkomunikasi yang baik dan intinya tetap harus tahu atau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai produk ataupun jasa yang kita jual seperti itu.
Selanjutnya, memotivasi diri sendiri, tidak melulu menunggu inspirasi dari orang lain. Nah, ini hal yang sangat penting juga ya. Memotivasi diri sendiri, berarti kita harus memiliki motif dan motivasi internal. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, bahwa motivasi itu ada dua, motivasi internal dan eksternal. Nah, usahakan tidak melulu menantikan motivasi eksternal, ya, atau misalnya motivasi dari luar, motivasi dari orang lain. Nah, tapi coba bangun motif dan motivasi itu dari internal, dari dalam diri kalian sendiri. Jadi gini misalnya, Bill Gates itu sukses banget ya, udah 5 tahun atau 10 tahun berturut-turut bisa menjadi orang terkaya di dunia. Udah aja kayak gitu. Terus saya kapan menjadi orang yang sukses? Nah, itu kan eksternal ya, kita hanya melihat dari luar tanpa kita ketahui siapa Bill Gates, bagaimana dia bisa sukses, bagaimana dia menjalankan usahanya, berapa lama, berapa tahun. Sebetulnya itu hal yang kita lihat secara sepintas saja sudah sukses, tetapi proses untuk mencapai kesuksesannya itu terjadi karena motivasi internal yang dia miliki. Nah, coba kita bangun mulai sekarang motivasi internal yang kita miliki. Sebagaimana contoh seperti ini. Saya memiliki motivasi internal untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses di usia muda. Karena saya tidak rela melihat ayah saya yang sudah berusia 60 tahun masih harus bekerja dengan keras, meneteskan keringat agar bisa menyekolahkan saya. Kenapa saya tidak menjadi seorang anak yang mandiri secara finansial mulai saat ini? Sehingga orang tua saya tidak kesulitan membiayai saya kuliah, misalnya seperti itu. Dan saya berniat untuk menjadikan orang tua saya adalah orang terkaya di keluarganya. Minimal seperti itu saja. Itu adalah motivasi internal. Jadi kalau kita punya motivasi internal, insya Allah kita itu strong. Kita akan mampu mencapai target apa yang kita inginkan. Jadi ada dorongan dari dalam, ya seperti itu. Jadi jangan selalu menunggu inspirasi dari luar, tapi timbulkan motivasi secara internal. Selanjutnya, terus-menerus mencari kata-kata, ungkapan yang paling menarik untuk menyampaikan manfaat yang akan diperoleh pelanggan. Tetapi ingat, poin ini kita tidak boleh lebay ya, seperti itu. Jadi jangan berlebihan juga. Sebagaimana kita kalau ngedengar iklan di GTV ya, misalnya iklan produk atau panci, atau misalnya kalung yang iklannya itu terus aja ngoceh gitu. Menurut saya itu terlalu lebay ya. Nah, jadi jangan seperti itu juga kalau iklan gitu ya. Jadi gunakanlah kata-kata ungkapan yang paling menarik, tidak lebay, tidak berlebihan, dan tidak menjengkelkan konsumen seperti itu. Selanjutnya berorientasi terhadap goal tujuan dan gunakan titik dasar di mana perbaikan dapat selalu dilakukan dengan terukur dan dapat memperbaikinya lagi dengan lagi. Nah, ini berorientasi terhadap tujuan, goal. Jadi kita dalam berwirausaha harus punya visi dan misi, target apa yang akan kita capai, berapa omset yang akan kita gapai misalnya dalam 1 tahun, 1 bulan, atau 1 hari seperti itu. Jadi harus ada tujuan ya sebagai titik dasar untuk sukses. Selanjutnya, sungguh-sungguh peduli terhadap kebutuhan pribadi calon pelanggan yang potensial dan menjual untuk memuaskan kebutuhan itu dengan produk layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, pembeli adalah raja. Pembeli adalah raja di sini berarti seseorang atau konsumen yang wajib kita ketahui keinginannya, kebutuhannya, serta selera yang dimilikinya. Ingat, raja itu memiliki berbagai macam kewibawaan dan kekayaan, sehingga apabila pembeli atau konsumen kita misalnya menjengkelkan, menawar terlalu rendah, atau menyepelekan usaha atau produk yang kita jual, nah berarti kita berpatokan pembeli adalah raja. Berarti kalau konsumen kita seperti yang disebutkan tadi, berarti dia bukan raja, berarti dia bukan pembeli yang sesungguhnya seperti itu ya. Karena raja itu kaya raya dan memiliki
berbagai macam kewibawaan serta tidak menjengkelkan dan tidak pelit ya seharusnya seperti itu. Jadi pembeli adalah raja di sini berarti seseorang atau konsumen yang memiliki yang harus kita ketahui keinginannya, kebutuhannya serta seleranya. Ya, jadi kita dapat menjual produk dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Intinya sih seperti itu. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh penjual. Nah, di sini ada memiliki kemampuan menjual, seperti yang dijelaskan tadi, memiliki kebanggaan sebagai penjual, memiliki keterampilan menjual, memiliki pengetahuan yang luas dalam menjual, bisa melayani pelanggan dengan baik, memiliki kepribadian, kejujuran, sopan, ramah, dan melayani pelanggan. Sifat yang harus dimiliki oleh penjual. Pertama, mampu berkomunikasi. Jadi jangan pendiam ya, harus mampu berkomunikasi, harus punya inisiatif, dapat berpikir kreatif, penuh perhatian, menarik, mudah bergaul dan selalu bergembira, tidak mudah putus asa, sopan santun, lurus hati, disiplin, ketajaman daya ingat dan bijaksana. Coba posisikan diri kalian sebagai konsumen. Apabila kalian belanja, kemudian si pedagangnya itu cemberut terus, jutek terus jawabnya. Kira-kira kalian jengkel nggak sebagai konsumen? Mau datang lagi nggak ke toko tersebut? Pasti tidak kan ya. Nah, jadi jangan memiliki sifat seperti itu. Tetapi kita harus memiliki sifat yang harus dimiliki penjual ya, sehingga si konsumen merasa nyaman dan akan kembali belanja ke tempat kita seperti itu. Kemudian ada keterampilan bernegosiasi. Nah, dalam kiat sukses menjadi seorang pengusaha itu pun kita harus bisa bernegosiasi. Negosiasi itu apa sih? Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak, atau sebuah proses yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang bertukar barang atau jasa serta berupaya menyepakati tingkat kerjasama. Misalnya ada tawar-menawar, itu juga termasuk negosiasi ya, tapi tawar-menawar yang wajar seperti itu. Kemudian karena harus ada kesepakatan di akhirnya. Menjelaskan bahwa negosiasi itu ada sebuah proses yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, tapi pada akhirnya mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, negosiasi adalah sebuah transaksi, di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Selanjutnya, dasar-dasar negosiasi. Yang pertama, perilaku negosiasi, adanya kesepakatan, kemudian persiapan diri untuk bernegosiasi, jangan sampai emosi, kemudian persiapan penguasaan masalah negosiasi. Nah, kita harus paham apa yang dinegosiasikan. Misalnya ada tawar-menawar, kita harus tahu harga barangnya itu misalnya 10.000, kita jual 20.000. Kemudian terjadi negosiasi antara penjual dengan pembeli. Si pembelinya itu nawar misalnya 8.000. Nah, kita harus paham dulu, oh harga barangnya aja 10.000, saya harus memperoleh laba dari hasil penjualan ini. Tidak mungkin saya memberikan kesepakatan bahwa harga yang dijual itu 8.000 karena kurang dari modal gitu kan ya. Jadi karena kita paham harga produknya berapa, kita jual berapa, sehingga kita bisa menawarkan negosiasi. Oh, bagaimana kalau 15.000 saja, nah seperti itu. Terjadilah kesepakatan. Dan harus memiliki taktik bernegosiasi. Jadi harus ada taktik ya. Karena kita paham, kita menguasai keterampilan menjual dan bernegosiasi, kita juga harus memiliki trik dan taktik. Misalnya, bagaimana kalau misalnya ambil 2 jadi sekian, kayak gitulah ya. Pokoknya trik-trik dalam bernegosiasi sehingga diperoleh kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian di sini, proses negosiasi itu ada 3. Yang pertama, merencanakan, mengimplementasikan, dan peninjauan. Selanjutnya, aspek kemampuan bernegosiasi. Kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini harus profesional ya. Kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Dan kemampuan untuk memastikan bahwa hasil yang didasarkan pada kriteria yang objektif. Selanjutnya, keterampilan bernegosiasi itu adanya persiapan, memulai negosiasi, memiliki strategi dan teknik, kompromi, dan menghindari kesalahan taktis. Faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi yang pertama, kesabaran, kepercayaan diri, dan cara berkomunikasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan sesi tanya-jawab di Telegram ya. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.